Piala Gubernur ini berlanjut, tidak hanya sebatas seremoni dan hanya setahun itu saja. Dan memang banyak pesertanya. Iya, pesertanya banyak. Oke. Dan tahun itu sukses. Dan benar-benar euforia di kita di pembinaan itu menjadi semangat. Artinya ada wadah. Sehingga kita enak kalau tahun depan akan ada Piala Gubernur lagi. Ayo latihan. Enak kita bicara. Ikut di tim yang di luar Sumsel? Iya. Masya Allah. Ada. Nah, ini jadi semangat karena apa? Diiringi tampil daerah tadi jadi semangat kan? Ada gengsi. Iya dong, ada pasti. Gengsi, sehingga tumbuh kita melihat. Saya yakin ini pengaruh dari Piala Gubernur itu sehingga tiap daerah itu berlomba-lomba membangun fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Kalau pakai salam olahraga ini, obrolan ngopi Sumsel pasti bicaranya tentang dunia olahraga. Karena ini malam nih, tapi kami didatangi oleh kakak kami. Ini kayak semacam konsultan olahraga kami lah. Kita sapa langsung Kak Hanif Johan, Sarjana Ekonomi. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Manggilnya Kak Hanif ya, lebih asik ya. Kak Hanif boleh. Oke, saya jelaskan dulu jabatan beliau saat ini, tapi selanjutnya nanti saya ingin beliau sendiri menjelaskan kiprah beliau di dunia sepak bola khususnya kayak. Saat ini beliau diamanahkan menjadi pemilik sekolah SSB Elang Mas Sriwijaya. Dan juga sebagai Direktur Operasional PS Palembang. Iya. Dan belum cukup, masih ada satu lagi, Dewan Pembina dan Pendiri Forum Pembina Sekolah Sepak Bola Indonesia. Pusat. Anak banyak. Ini Kak gelar di jabatan ini. Dan seluruhnya berhubungan dengan sepak bola. Iya, dengan sepak bola pembinaan. Siapa sih Kak Hanif ini? Yuk Kak, kita sedikit Kak bercerita dalam dunia persepak bolaan. Ya kenalkan, saya ini sebenarnya bukan orang yang siapa-siapa. Iya. Saya ini bukan mantan pemain, cuman passion saya di sepak bola memang. Siap. Kalaupun dulu pernah main di kabupaten, masih SMA. Kalau pulang sekolah tuh taunya adanya di lapangan bola. Tarkam ya? Iya. Nah, yang penting taunya kalau ndak pulang ngerjain PR. Kenakalan kita tuh hanya di lapangan bola. Wih, positif. Ya, jadi setiap hari kadang-kadang ada rasa hilang kalau kita tidak ke lapangan bola. Itu di masa SMP, SMA. Karena lingkungan saya keluarga itu memang lingkungan olahraga semua dulu. Nah, seiring waktu kuliah kita juga waktu itu saya kuliah di Malang, di kota sepak bola memang. Jadi ikut juga main di kampus. Walaupun tidak menjadi pemain topnya, tidak pemain, tapi yang jelas kegiatan sepak bola kita ikuti. Saya potong dulu. Saya sebelum podcast dapat cerita kenapa beliau kuliah di Malang. Katanya kosnya lebih murah dan bisa main bola. Ya artinya kan gini. Gimana? Dulu kan pemain bola tuh belum punya gambaran masa depan yang cerah seperti sekarang ini. Iya, kalau zaman dulu kan masih tahun 80-an. Jadi inginan orang tua itu kan anaknya sekolah. Benar. Anaknya sekolah, apalagi kita kan bukan dari keluarga yang mampu. Tetapi dedikasi orang tua itu yang penting anak saya sekolah. Siap. Itulah warisan terbesar kalau anaknya bisa sekolah. Masya Allah. Nah jadi ada pertanyaan yang mungkin saya bisa artikan mau sekolah atau mau sepak bola. Oke. Tapi akhirnya saya ambil pilih ya sekolah. Tapi sekolah dalam pikiran saya, dalam yang tidak saya sampaikan, saya harus sekolah yang bisa saya main bola. Artinya kan gitu. Kalau saya pilih sekolah, pilih sepak bola, artinya sekolah tidak akan disupport. Tapi kalau saya ambil sekolah, sepak bola masih bisa iringi. Asik. Saya pilih ke Jawa karena saya dari Marinim. Kalau saya kuliah di Palembang tetap kos. Akhirnya saya pilih ke Jawa, sama-sama kos kan. Zaman dulu kan keluaran Jawa pasti
lebih cepat dipandang ya, lebih mudah diterima di dunia pekerjaan. Itu satu pertimbangan. Kedua, kos lebih murah. Waktu itu kan saya pilih di Malang itu biaya hidup Palembang dengan kalau dipakai di Jawa kita udah wah hidupnya. Sehingga kita bisa main bola di situ, bisa menyalurkan hobi, tapi sekolah bisa kita selesaikan tepat waktu. Dari hobi terus lebih diseriusi kayaknya. Jo, karirnya sekarang. Nah, habis kuliah kita kerja. Oke. Tapi karena passion di bola, di lingkungan kerja itu juga nggak pernah lepas dari sepak bola. Ditempatkan dulu kan saya kerja di swasta di perusahaan kehutanan di Barito. Ditempatkan di lokasi kehutanan situ. Nggak ada kegiatan. Bagaimana karyawan, teman-teman, saya sendiri dan karyawan semua, habis kerja itu ada kegiatan. Makanya saya waktu itu saya inisiasi bagaimana kita buat lapangan bola di lingkungan itu, main bola. Sehingga malam teman-teman itu bisa tidak dengan hal-hal yang negatif. Di camp-camp itu banyak hal negatif. Akhirnya saya waktu itu saya ajak main bola sehingga dia energinya terbuang, capek, langsung istirahat. Besok pagi bisa. Daripada dia kita habiskan energi dengan sepak bola, dengan olahraga voli atau bola, dia pasti ada dengan hal-hal yang negatif di camp-camp itu. Berbagi dong Kak pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan dan berkecimpung di dunia bola. Karena saya lihat, ini cukup banyak nih inisiator ini pengalaman apa saja nih yang pernah dialami? Nah, sering waktu saya kan dulu waktu kerja, masih usia pertama kerja itu udah mulai dapat gaji gitu. Kan ecak-ecaknya banyak mainan. Karena di kampung itu kan juga lingkungan olahraga semua. Jadi saya asli Maranim di Tungkal itu di kota Maranim itu ada lingkungan yang memang di situ hobi olahraga semua. Karena fasilitas olahraga di sekitar rumah itu banyak. Nah saya terlihat anak-anak ini kalau tidak dihimpun, tidak dibiayai, waktu itu belum ada istilah SSB, anak gawang lah ya. Belum ada zaman itu. Ya. Jadi saya himpun, saya kasih fasilitas bola, sepatu, itu pun dengan biaya gaji sendiri. Jadi saya habiskan kadang-kadang separuh gaji sebulan itu hanya untuk menyalurkan hobi bola. Lah? Iya, jadi kadang-kadang enggak ada yang ditabungkan. Sebagiannya untuk ya hidup saya sebagai anak bungsu juga waktu itu kan. Yang sebagiannya tadi nyalurkan hobi bola tadi, membantu anak-anak di sekitar. Berkat itu banyak juga yang didapat dari segi pengalaman dan organisasi ya. Waktu itu kan saya melihat karena lingkungan di rumah itu kan lebih terkoordinir karena tarunanya. Benar. Tapi kan lingkungan yang secara ekonomi kan untuk seperti sekarang kan mudah. Kita narik iuran. Kalau dulu kan nggak bisa. Kita kasih fasilitas, yang penting ada lapangan, main. Kita kasih nggak ada sepatu bola, kita beliin bola. Yang mampu beli sendiri. Itu awalnya di situ dulu. Nah sering waktu saya udah kerja di Palembang, ditarik ke Palembang, punya anak. Saya sebenarnya sempat berhenti juga, agak jenuh di bola itu. Waktu itu sempat stagnan. Tapi seiring ada anak laki-laki, yang tanpa saya arahkan bola. Suka bola. Akhirnya saya arahkan ikut di SSB yang ada di Palembang waktu itu. Di IBA ya. Kebetulan rumah dekat situ. Tetapi tanpa arah yang jelas. Sementara kita kan jadi hanya main saja. Main pelatih yang ya asal dia. Itu satu sisi. Di sisi lain saya melihat banyak juga yang udah SSB ini kan kadang-kadang kan pengelolaannya itu kan asal-asalan. Zaman dulu kan kalau sekarang udah banyak model lah yang bisa SSB ini sebenarnya bisa dikatakan untuk membina suatu kursus gitu kan. Ada bisnisnya sebenarnya kalau dikelola. Bisa jadi bisnis? Ya, bisa jadi bisnis. Artinya kan ya bagaimana kita mendidik dengan baik kalau pelatihnya sendiri tidak sejahtera. Ya kan gitu. Paling tidak gitu saya. Bagaimana SSB mau maju mendidik kalau pelatih merangkap adminnya di situ, merangkap perlengkapan di situ. Nah, akhirnya saya dobrak lah keinginan itu macam di IBA itu. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya coba buat SSB yang beda. Itulah muncul
sekolah yang kakak dirikan. Ya, dirikan. Yang pertama sekali didirikan apa namanya? Tunas Mekar. Tunas Mekar. Tunas Mekar. Tahun berapa tuh? Tahun 2012, 2013. Kita langsung melompat nih. Pernah manajer Suratin FC? Seiring dari situ, Iya, coba. di Elmas itu berkembang, kita bisa besar, bisa jadi role model, bahwa kita kelola baik. Nah, saya tuh agak kaget memang pada 2017 itu malam hari saya ditelepon oleh pengurus SFC karena ada regulasi yang mengharuskan tim Liga 1 tuh harus punya akademi karena akan ada kompetisi. Jadi kompetisi di Indonesia ini kan yang juniornya itu ada Suratin. Iya, itu benar. yang paling Setuju. lama. Setuju. Nah, Suratin ini udah berkembang, kalau dulu hanya 18, sekarang jadi 17, 13, 15 sama 17. Ya. Sudah itu kalau di tingkat profesionalnya ada Elite Pro Academy. Pesertanya itu semua tim Liga 1. Itulah waktu itu kita kan SFC tim Liga 1. Sehingga punya kewajiban membentuk akademi dan mengikuti itu. Karena SFC belum punya akademi, mungkin dalam kacamata mereka satu-satunya yang bisa dipakai dulu untuk verifikasi adalah sekolah Langmas kakak. itu ya. Saya dipanggil oleh Mas Bambang waktu itu, ketemu Pak Mudai di hotel daerah malam hari, jelaskan itu. Kita ada kewajiban ini. Saya udah tahu dari berita, tapi ditegas lagi. Untuk ini Elite Pro Pak. Iya. Nah, kita pengen Mas Hanif bisa. Waktu itu kalau menggunakan dengan anak didik saya bilang belum saatnya Mas. Terus terang saya hanya sekelas SSB. Tetapi kalau dia kasih amanan itu, insya Allah saya bisa karena saya ada forum, ada komunitas melalui Posbi, Popsi dulu kan, yang melalui teman-teman tadi, kita punya bank data anak-anak Sesumsel. Waktu itu, kalau Sesumsel jangan dulu, belum ada dana katanya, Sepalembang aja. Nggak apa-apa saya bilang, Sepalembang kalau nggak ada dana, kami yang tanggung jawab ambil alih anak-anak dari Prabu Muli itu. Dialah waktu itu hanya dimandatkan ke kita untuk ngumpulin pemain-pemain itu. Masya Allah. Dan kita ikut tahun pertama. Dan itulah tim junior pertama anak-anak yang asli Sumsel yang merasakan rohnya Liga 1. Liga 1 Elite Pro episode pertama itu kan home and away. Oh iya, benar. Home and away. Walaupun dibagi grup dulu, tapi peserta 18 tim itu 6 tim itu kan home and away. Ya, profesional benar kayak. Jadi naik pesawat. Jadi saya melihat motivasi anak tuh terbangun dari situ. Anak-anak asli Sumsel itu, bagaimana dia naik pesawat, disemput dengan LO, dengan bus, naik ini, main di lapangan bagus, pakai matchcom-nya, pakai MCM-nya, jadi kan betul-betul itu. Nah dari situ anak-anak ini memang belum berprestasi tinggi sih. Tapi enaknya di Elite Pro itu kalau sudah Liga 1 tidak mesti harus juara. Tahun depan sepanjang timnya tidak degradasi tetap bisa ikut. Dan anak-anak asli Sumsel. Anak-anak asli Sumsel. Masya Allah. Nah karena tahun berikutnya SFC degradasi, ya anak ini tetap saya kumpulkan. Saya kumpulkan. Dilelah ada Piala Suratin yang diikuti untuk tim-tim amatir. PS Palembang sebagai peserta. PS Palembang mengamanatkan ke saya untuk memegang tim Suratin U17 itu. Kalau begitu Kak, saya mau dengan Kak Hanif untuk bicara tentang Kak, paling penting itu kan dalam dunia olahraga itu kan pembinaan kayak. Apalagi pembinaan yang usia dini lah. Ini saya dapat beberapa titipan pertanyaan dari beberapa kawan tentang dunia olahraga ini kayak. Kalau menurut Kakak, kita kan punya yang namanya Piala Gubernur. Yang sudah bergulir. Kalau menurut Kakak berapa 5 tahun kalau nggak salah Kak? 5 tahun. Luar biasa ini. Ini nih menurut Kakak Piala Gubernur ini punya efek yang bagaimana sih bagi dunia persepak bola kan? Saya selaku pelaku yang terjun langsung melihat Piala Gubernur ini begitu digulirkan, itu seperti mendapat durian runtuh, betul. Kenapa? Selama ini saya melihat, kenapa saya mendirikan SSB, kenapa ini muncul SSB banyak, saya juga aktif di forum-forum nasional. Di kita nggak ada wadah
untuk anak-anak berlatih. Habis berlatih dia mau tunjukkan talentanya kemana? Selama ini nggak ada. Selama ini. Disitulah akhirnya saya mencari celah waktu itu dengan aktif di forum-forum nasional, membentuk forum-forum nasional, langsung kita berkonsultasi juga ke Kemenpora. Tujuan saya waktu itu untuk bagaimana anak-anak ini bisa terangkat supaya ada event. Jadi selama ini kalaupun ada dari komunitas-komunitas seperti ini. Nah, belum ada sama sekali selama ini Piala Gubernur yang betul-betul diinisiasi oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Nah, begitu di tahun 2000, saya ingat persis itu 2008, habis saya keliling kabupaten 3 bulanan itu, muncullah Piala Gubernur. U20. Okay. Tetapi waktu launching U20 itu diawali Piala Gubernur waktu itu U12 dan U15 di Stadion Bumi. Waktu itu Bumi masih megahnya. Luar biasa. Habis Asian Games. Di itu, saya melihat begitu antusias. Saya sampai berdoa, mudah-mudahan Piala Gubernur ini berlanjut, tidak hanya sebatas seremoni dan hanya setahun itu saja. Dan memang banyak pesertanya. Iya, pesertanya banyak. Dan tahun itu sukses. Dan benar-benar euforia di kita di pembinaan itu menjadi semangat. Artinya ada wadah. Sehingga kita enak kalau tahun depan akan ada Gubernur lagi. Ayo latihan. Enak kita bicara. Jadi talenta-talenta itu betul-betul ada. Itu yang pertama sebenarnya Piala Gubernur. Nah, ternyata harapan doa tadi itu terjawab. Tahun demi tahun sampai ini tahun yang kelima itu berjalan. Dan ini kesempatan emas betul yang bagi anak-anak Sumsel untuk menunjukkan talentanya. Dan tanpa menutup, kita bicara data dan fakta kan? Iya. Piala Gubernur itu kan pada saat pemerintahan Pak Haji Mandaru. Oh ya jelas. 2019 itu kan waktu itu kan saya lagi keliling gitu ya. Tahu-tahu kan saya punya SSB, pelatih saya ngontak, Pak ini ada Piala Gubernur. Piala Pak Mandaru. Kita ikut enggak? Ya ikut dong. Pulang. Silakan. Gratis. Iya gratis. Jadi kita daftar waktu itu yang untuk pembukaannya pramusim lah ya. Pramusim. Waktu itu kan U20-nya sendiri yang dijuarai kalau nggak salah episode pertama itu Bang Sumsel. Yang setiap finalnya itu di hari ulang tahun Pak Hadi. Setiap fakta final selalu dan itu ada live di Stadion Bumi waktu itu kalau tidak salah Linggau dan siaran langsung dengan PAL TV antara Bang Sumsel dengan Linggau. PS Linggau. Mantap. Dimenangkan oleh Bang Sumsel. Nah, tahun kedua PS Palembang yang juaranya. Tahun ketiga PS Palembang 3 kali betul. Nah, ini tahun keempat. Nah, ini lagi kejutan berulang-ulang bagi kami di pembinaan. Ada entah ini memang keinginan Pak Hadi, entah siapa. Karena memang U20 ini kan nanggung. Tidak bisa naik ke level nasional. Karena tidak ada event selanjutan. Nah, ternyata di tahun yang kelima ini Piala Gubernur diubah menjadi U15 yang dijadikan nanti pialanya juaranya mewakili Sumsel untuk Piala Suratin. Masya Allah. Nah, artinya kan lebih enak kita membina, membawa anak-anak kita latihan mengelola SSB, membina anak-anak itu untuk ikut Piala Gubernur itu memang ujung-ujungnya ke sana. Saya potong nggak? Kita kan bicaranya pialanya, eventnya. Ya. Sebagai saya mengatakannya pengamatnya, pengamat sepak bola yang ada di Sumatera Selatan. Piala Gubernur kan fokus ke pembinaan. Menurut kakak terasa tidak sampai ke daerah-daerah? 17 kabupaten kota. Sangat-sangat terasa, bukan hanya di Palembang. Jadi semua anak-anak itu jadi tungguan. U20 dulu setiap tahun nunggu anak-anak yang usia-usia begitu. Yang usia 17 tahun ke atas itu. Wah, tahun depan pokoknya kita tampil. Kita tampil. Semua jor-joran itu. Dan itu semua dibiayai.
Karena kalau yang selama ini kan yang ada itu oleh komunitas, tidak ada inisiatif dari federasi, dari ini. Nah, selama ini kan. Benar. Nah, selama ini. Nah, kalaupun ada, itu pun dari kami ya bukan, mohon maaf ya, bukan dari masyarakat yang memang mengadakan. Iya. Tapi tetap berbayar karena tanpa dana dukungan. Iya, karena kalaupun ada sponsor, ya sponsor yang seadanya. Sponsor, kita cari sponsor atau kita narik pendaftaran. Dan itu yang begitu pun antusiasnya tinggi. Apalagi ini gratis. Kalau Hadiahnya masuk tim, kalau masuk tim, dan mereka di tingkat kota, tingkat kabupaten, kalau diputar itu kayak di Palembang nih, rebutan betul di tingkat kota itu untuk bisa menjadi juara mewakili kota. Begitu mewakili kota Palembang ditampil di tingkat provinsi, dia akan main di tingkat provinsi itu semua masuk hotel. Iya. Nah saat ini kebetulan Piala Gubernur U15, Piala Gubernur yang kelima, yang diubah menjadi U15, semua pemain itu nginap di Wisma Atlet, gratis. Datang dengan timnya, dengan kebanggaan kabupatennya masing-masing, membela, tapi tinggal main saja. Main di venue yang kemarin disiapkan untuk Piala Dunia yang batal itu. Masya Allah. Wih, bangga benar mereka. Ya. Tapi gini Kak, ini juga saya kan mencari di Google. Banyak juga pembangunan gedung-gedung. Nah, ini satu sisi. Gimana tadi kan itu? dari segi euforia, dari segi semangat anak-anak yang betul-betul sangat dirasakan. Jadi inisiatif Pak Hadi mengadakan Piala Gubernur yang ternyata alhamdulillah sukses 5 tahun itu tanpa henti. Itu kami rasakan. Itu betul-betul memunculkan talenta-talenta bagus di Sumsel, dan buktinya anak-anak yang sejak awal main itu bisa tampil di liga sekarang ini. Ada beberapa pemain, ada di PSKC ada satu pemain, ada di Jepara yang produk yang berulang kali main di Piala Gubernur kemarin. Yang udah main. Ada di SFC untuk kuota U21-nya. Ada pemain dari yang udah 3 kali ngikutin Piala Gubernur. Bahkan ikut di tim yang di luar Sumsel. Iya. Masya Allah. Ada. Nah, ini jadi semangat karena apa? Diiringi tampil daerah tadi jadi semangat kan? Ada gengsi. Iya dong, Ada pasti. gengsi sehingga tumbuh, kita melihat. Saya yakin ini pengaruh dari Piala Gubernur itu sehingga tiap daerah itu berlomba-lomba membangun fasilitas. Nah, itu ingin saya tanyakan. Saya melihat, dan saya selaku pengurus POPSI, Forum Pembina Sekolah Sepak Bola, kami sudah melihat kalau tidak bisa berlebihan ya, katakan, mungkin saya masih belum lihat provinsi di luar Sumsel yang bisa membangun fasilitas sepak bola yang bisa dirasakan langsung oleh talenta asli Sumsel untuk berlatih. Yang sebanyak ini. Bayangkan yang dalam itu kami ada lebih 10 fasilitas yang terbangun selama 5 tahun ini. Di provinsi lain mungkin tidak ada yang gubernurnya bisa membangun 10 fasilitas sebanyak itu dalam 5 tahun. Dan itu dalam dan termasuk standarnya bagus kayak. Iya, kita melihat dari stadion Tebatsari, Oku Timur. Selama ini juga nggak pernah ada, paling-paling lapangan Tegalan Sawah atau yang benar. ada lapangan sebagus itu. Nggak perlu jauh-jauh dari Palembang ini. Kita melihat ada Carum Segugu di OI. Di Indralaya. Benar. Di Tanjung Senai itu. Dulu kan tidak terbayang ada lapangan di situ. Kalau ada lapangan Apollo yang di Tanjung Raja. Di Indralaya itu kalau saya sering, atau di Sri Tanjung. Nah, dan itu keliling kan. Jauh lah. Ada Talang Jimat. Kalau dulu di Prabu Muli itu ngandalkan stadion milik Pertamina. Ada dulu Prabu Jaya yang sudah dibongkar, dibangun Talang Jimat di stadion bagus. Ada stadion lama yang dulu mungkin terbaik juga zaman Belanda, dengan inisiasi dari di inisiasi atau di stimulus dari Piala Gubernur tadi, direnovasi. Ada stadion Saringan. Karena saya asli Morenim, saya tahu itu stadion lama tapi sudah tidak menjadi stadion lagi, dia renovasi ulang menjadi stadion yang berstandar nasional.
Stadion Saringan. Ada Stadion Bliti. Ada Stadion Batu Makta, Stadion Mini. Ada Stadion Oku Selatan yang waktu sebelum bergulirnya Piala Gubernur, saya keliling 3 bulan Sumsel itu, saya untuk mengadakan event anak-anak sampai numpang di lapangannya, halamannya Polres Oku Selatan, main di situ. Saking nggak ada lapangan. Tahu-tahu begitu pop-up kita melihat ada Stadion Buaya Rawan, Oku Selatan. Wih, itu megah dan bisa dikatakan ya, itu walaupun ya, standar mini ya. Tapi itu bisa dirasakan oleh talenta-talenta untuk berlatih. Iya. Dan itu adanya di pelosok-pelosok Sumatera Selatan. Nah, selama ini tidak pernah ada pembangunan sebanyak itu dan bisa langsung dirasakan. Apa yang menurut kakak imbas dari pembangunan stadion itu untuk pembinaan di daerah? Yakin sangat besar ya? Sangat besar sekali kan, sehingga kalau selama ini kan kita untuk berlatih itu kan sebenarnya berlatih itu kan perlu fasilitas stadion yang besar, yang bagus, yang mulus, sehingga kita bisa melatih teknik-teknik dasar sepak bola itu benar kan. Nah selama ini kan sulit untuk menemukan itu. Kalaupun ada, kita harus datang ke Palembang. Benar. Begitu datang ke Palembang kadang-kadang ya tahulah sendiri kan. Terus terang aja, event SSB itu kalau ndak kita yang inisiasi eventnya dengan berbagai cara kita, susah teman anak-anak SSB itu bisa masuk ke fasilitas internasional yang ada di Palembang. Dan di daerah berarti kompetisi pun terus berjalan karena ada stadion itu. Nah, jadi pembangunan itu jalan, yang saya melihat itu ternyata pembangunan itu tidak dibangun saja, disiapkan eventnya dengan Piala Gubernur. Siap. Tinggal kita saat ini menjaga kontinuitas pembinaan seperti ini yang jalan Piala Gubernur dengan pembangunannya yang kita pelihara sama-sama. Insya Allah saya yakin 2-3 tahun talenta-talenta akan mulai muncul. Amin ya Allah. Saat ini saja udah mulai muncul kan. Udah mulai dari hasil pembinaan itu. Udah mulai ada yang main di PSK Aceh, ada yang main di Tegal, ada yang main di SJFC. Iya. Yang itu munculnya sejak Piala Gubernur mereka masih merasakan Piala Gubernur U12. Wow, luar biasa. Dan ini yang kami betul-betul sampai saya pikir ternyata ini baru muncul di zaman Pak Hadi. Iya. Dan harus dipertahankan dan harus dilanjutkan. Ya harus. Bayangkan saja dengan tambahan-tambahan itu, kalau saya tadi saat ini kalau kita mau lakukan pembinaan yang dengan baik dengan program Piala Gubernur ini bisa menyentuh nanti, saat ini sudah nyentuh U15. Tahun depan saya berharap Pak Hadi bisa terpilih dan bisa melanjutkan programnya dengan U13, U12 yang memang modelnya model festival. Karena anak-anak ini kan tidak langsung harus kita kenalkan dengan pola lapangan besar, lapangan kecil, tapi butuh lapangan yang bagus, yang standar. Nah, dengan dibangunnya ini ya tidak susah lagi. Kalau selama ini kan kita harus mencari lapangan yang bagus itu susah. Benar. Tapi ini sahabat Ngopi Sumsel, tadi kami ngobrol sebelum podcast. Ini bukan podcast kami yang pertama. Nanti saya dengan Kak Hanif kami akan roadshow. Wah ini kita akan mendatangi stadion-stadion itu, kita buktikan apakah benar stadion itu hanya dibangun saja atau memang benar-benar dipergunakan untuk pembinaan talenta-talenta muda yang ada di kabupaten kota. Terakhir Kak, sebagai closing statement, saya ingin Kakak memberikan masukan kepada masyarakat Sumsel bagaimana melakukan pembinaan yang baik terhadap banyaknya talenta sepak bola yang ada di Sumatera Selatan. Silakan Kak. Oke. Untuk melahirkan pesepak bola yang baik itu perlu pembinaan yang lama, berkesinambungan dan butuh biaya. Tidak ada pembinaan yang gratis. Itu satu. Sehingga kalau kita melihat di Jawa pemain-pemain itu kadang-kadang tidak lahir dengan begitu saja, dengan asal main, dengan tanpa support orang tua. Semua disupport oleh orang tua. Saya tahu persis siapa Doni Tri Pamungkas. Bagaimana orang tuanya mengawal dia
sampai kemana-mana itu, sampai dia jadi ditarik Persija, semua jadi kapten tim nasional. Dari kecil saya tahu, karena dia sempat satu tim sama dengan anak saya di akademi. Saya melihat bagaimana support orang tua. Kadek Arel yang di timnas itu pernah satu tim sama anak saya. Itu bagaimana support orang tuanya. Nah, jadi pertama untuk melahirkan pembinaan itu, pertama support orang tua itu wajib. Kedua, kenapa meminta support orang tua? Karena apa? Attitude pemain di lapangan itu berawal dari pembinaannya dari orang tua. Nah, kita akan melihat wajah sepak bola saat ini adalah gambar senior, itu adalah gambaran pembinaan 10 tahun yang kemarin. Kalau gambaran seniornya, kalau yang asli ya, yang aslinya suka kelai, suka ini, artinya pembinaan tahun yang masih kecilnya juga gitu. Nah, bagaimana kita melihat talenta timnas U16, U19 yang begitu santun, yang dengan Bima Sakti kemarin dengan ini, yang dia mengucapkan terima kasih pelatih-pelatih SSB, saya hanya mengamu. Karena apa? Kalau tanpa pelatih-pelatih SSB tidak akan ada anak-anak yang santun seperti itu. Nah, itu artinya kita sudah mulai memetik hasil dari pembinaan. Nah, kita di Sumsel hendaklah dukungan support orang tua. Kedua, dukungan pemerintah daerah. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah saja. Pemerintah sudah dengan menyediakan fasilitas itu sebuah dukungan. Sebuah dukungan yang tidak bisa kita elakkan. Dan itu artinya banyak teman-teman ini kadang-kadang kurang support. Iya. Padahal pemerintah sudah membangun fasilitas. Membangun sepak bola yang di Inpres nomor 3 itu kan pelakunya bukan hanya pemerintah. Tapi semua stakeholder sepak bola itu ada semua masyarakat yang terada. Jadi mulai pemerintah, swasta maupun masyarakat dan orang tua ini harus satu. Masya Allah. Nah, ini yang perlu dipahami di Sumatera Selatan, supaya kalau kita ingin melahirkan talenta-talenta asli Sumsel yang bagus, ayo kita melangkah sama-sama. Pemerintah sudah menyediakan stadion, fasilitas berlatih yang bagus. Mari kita jaga. Kalaupun ada biaya di situ, mungkin untuk pemeliharaan. Kalaupun tidak dikena biaya, jangan mentang-mentang gratis kita seenaknya. Lapangan rumput itu tetap ada masahnya. Durasi bermainnya kita harus jaga, kita harus tahu. Jangan mentang-mentang gratis punya pemerintah menggunakan APBD, pokoknya kita main asal-asalan. Kalau dimainkan tiap hari, lapangan rusak, kita juga tidak akan bisa berlatih dengan baik. Waduh, ini nasihat yang sangat bijak sekali. Dan saya rasa saya tidak perlu lagi menutup podcast ini, karena apa yang dinyatakan oleh Kak Hanif itu pesan-pesan yang harus ditangkap, harus dilaksanakan. Karena dunia olahraga pasti berasal dari anak-anak muda yang kita bina dengan baik. Dan ingat, kita punya Piala Gubernur yang sudah berjalan bagus, stadion yang sudah bagus, dan izin itu dibangun pada pemerintahan Pak Herman Deru. Kita selanjutkan dan semoga itu akan menjadi kemaslahatan, kebaikan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.